Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OB edisi khusus juara AFF U19. We are the champion, my friend. Deng. Hormat setinggi-tingginya buat Indra Safri dan satu tim. Betul. Masterclass kali ya. Indra Safri Masterclass yang tadi malam sudah menjuarai. Bahasanya apa sih? AFF Boys sekarang apa ada kayak Sekarang ASEAN Boys Championship. ASEAN Boys Championship bahasanya. Intinya tetap AFF lah ya. AFF yang dulu Evan Dimas juara kan? U19 Ya, itu kan. benar. Nah, sekarang berarti setelah 2013 baru sekarang ini. baru yang sekarang. U19 ya? Iya. Yang U19. Sekarang juara lagi U19 di Surabaya. Surabaya. Kalau dulu di Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, tapi bedanya sebetulnya bukan ASEAN sih, karena ada Australia juga ikutan. Iya, Australia kan tapi masuk emang ASEAN. kalau ASEAN. di kelompok Australia ASEAN umur, beneran. kalau di kelompok umur dia masuk ASEAN. Australia Dia ASEAN. selalu ikutan. Oh, kalau enggak dia masuknya Oceania. Enggak dia udah tapi pindah kalau zona. secara bola dia udah masuk. Tapi udah AFF senior pindah zona doang dia. dia nggak ikutan. Oh. Dia pindah zona karena menurut Australia mungkin lebih mudah untuk masuk Piala Dunia lewat jalur Asia gitu. Bukan lebih mudah, lebih kompetitif. Wah, masa? Karena nggak ada kalau saingan, di bener. OFC itu dia udah Kalau nggak di ada lawan, CONCACAF. cuma New Zealand doang kan Oh, lawannya. dia pengen dapat kompetitif pindah ke Asia Kompetitif. gitu. Dan juga secara oke. jarak kan lebih dekat sebenarnya kan ke Ya, Asia iya. kan. Dan masuknya gitu. Asia ke Tenggara, masuknya tuh ke Benar. kita. Cuman kalau AFF dia nggak ngirimin tim. Kalau senior dia nggak ikutan. Gitu. Nggak Nah, aci kali nggak aci. makanya kemarin kita lewat Australia kan Piala Asia. Pas Piala kapan? Asia. Oh iya. Iya, pas kita lolos Iya benar. kan penyisihan grup tuh. Benar. Ya. 16 besar nih lawan Australia. Iya benar. Yang 16. Senior. Kelompok Nah, umur itu itu. apa? Kelompok umur itu. Iya pokoknya ada lawan Itu kan Australia Piala itu. Asia. Iya Iya, kan? itu kan Piala Iya Piala Asia. Asia maksudnya itu artinya Australia iya, masuk ke ketemu zona Australia, Asia gitu. maksudnya, iya. Begitu Jadi Tapi- kemana-mana. Kemana-mana yang kita bahas tentu tadi malam boys. Wah itu Oh, iya. satu gol dari Jan Schreven. Jens Raven, Oh. pemain naturalisasi ini ya, terbaru. Jan Schreven yang kalau dikuningin rambutnya kayak Mudrik itu. Iya, kan? lagi. Dia Belah kalau main tengah. dia belah tengah, kalau nggak main dia belah pinggir loh. Kalau lagi yang diwawancara kelas setelah pertandingan tuh belah pinggir. Jadi satu umpan corner dari Kaviatur saat disundul oleh Kadek Arel. Bolanya ditipis-tipis dicocor langsung sama Raven. 1-0 gol semata wayang yang membuat Indonesia menjadi juara tadi malam. Dia Jens Raven memang muncul di kayak di berita-berita gitu gue baca-baca lah ya. Kayak menyamakan dengan Pipo Inzaghi. Oke. Karena dia positioningnya bagus gitu loh. Posisinya Kan gol-golnya tuh sebenarnya posisi-posisi doang kan. Iya. ya, cari Tiba-tiba posisi. umpan terus dia muncul lewat Iya. Timur Leste, sundulan gitu-gitu tuh maksudnya yang penempatannya Bola-bola bagus, penempatan positioningnya posisi. bagus. Tipe banget, Iya. tipe banget. Makanya secara ini kan kemarin setelah final kan gue lihat Twitter lah ya, lihat kayak di bundaran HI rame segala macam. Tapi yang menarik adalah isu soal ini kita dapat striker nih untuk di senior karena secara postur tinggi Oke. Raven juga lebih tinggi dibanding Struik. Oke. Nah tapi juga Raven menjawab bahwa ya step by step lah. Maksudnya dia juga nggak mau langsung kayak ayo nih gue udah bisa kayak gitu, nggak, Langsung dia senior, selalu ya. percaya proses kayak gitu. Artinya masa depan striker nomor 9 Indonesia ada nih gitu. Ada harapan. Ada harapan kan? Tapi balik lagi penyakit Indonesia selalu di kelompok umur kan jago-jago tuh. Pas transisi ke seniornya U16 kemarin kan jago tuh U16 ya. Penyerang aduh lupa lagi namanya siapa. Tapi kan abis itu hilang, Ya. lama-lama kan hilang itu makan atas. Oke, kita doakan berarti Raven bisa naik ke timnas senior Ya, amin. dan tampil baik. Ya. Untuk Indra Safri juga ini adalah catatan oke karena Keren sih. untuk level Asia Tenggara terutama dan di kelompok umur Indra Safri sudah mencabat 4 gelar. Wah, udah menjadi raja lah ya. Menjadi raja yang pertama itu Indra Safri juaranya AFF U19 tahun 2013. Saat itu kalau kita ingat flashback kembali Zulfiandi, Paulo Sintanggang, Evan Dimas, Maldini Pali, Muklis Hadining, Fatur Rohman, Ilham Udin Armain, Ipu Tugu. Kita bahas dari belakang ya. Nih, gua masih ingat soalnya. Raffi. Kiper Raffi, kanannya Ipu Tugede, Hansa Muyama, Aduh, beknya satu Fatur lagi Rohman lupa. kalau nggak salah. Fatur Rohman kiri. Bukan. Ada beknya satu lagi siapa lupa deh. Ya itulah. Nah, terus kirinya itu ada juga Fajrin tuh masuk ke situ nggak sih? Enggak ya? Enggak. Tengahnya Hargianto, Evan Dimas, Paulus Tanggang. Paulo Sitanggang tukar-tukaran sama Julfiandi. Ya. Ilhamuddin Armain di kiri, kanan Maldini Pali, Muklis Hadining depan. Muklis Hadining Sama sama ada ini juga siapa? Aduh. Dimas Derajat, Dimas Derajat sama Dinan Dinan Javier. Javier. Dinan Javier. itu Iya, betul. itu 2013 kita ingat waktu itu menang adu penalti. Terus langsung rame banget loh itu.
Yang rame. 2013 karena kan mungkin itu yang pertama kali banget ya. Kita juara kelompok umum. Iya. Dan rame dan tim itu juga lolos ke Piala Asia ya. Ya, Piala Asia. Tim itu bisa lolos ke Piala Dan Asia. ramenya kan sampai ada filmnya. Oh iya, dan ada yang paling diingat Tur Nusantara. Sampai ada komiknya waktu itu. Itu pokoknya hype banget. Evan Dimas tuh digadang-gadang bakal menjadi pemain masa depan Indonesia 2013. Sampai saat ini masih belum mencapai level itu walaupun masih eksis ya. Nah kemudian Indra Safri juara lagi 2019 di Kamboja. Kamboja juga seru nih. Kita ingat Marinus Wanewar sebagai anak baik, Marinus anak baik ya kan, sampai ada julukan kayak gitu. Marinus, terus ada Gian Zola, terus Osvaldo Hai, Sani Rizky dari Sukabumi. Saat itu kita menang atas Thailand. Thailand juga. Ya, Thailand betul. Kemudian Indra Safri menyabet lagi SEA Games 2023, kali ini baru tahun kemarin. Ya. Masih hangat. Ini juga lawan Thailand. Berarti udah lawan Thailand. 3 kali final dia lawan Thailand. 3 kali yang terakhir tadi malam lawan Thailand. 3-3-nya Indra Safri bisa menekuk Thailand di kelompok umur. Dan dia kalau gua nggak salah itu dia 5 kali final dan 4 kali juara. Jadi kalahnya cuman waktu 2022 apa ya? AFF U19 atau itu sisanya atau U22 gitu ya. Safri sabet. Iya, sisanya menang. Gimana melihat Indra Safri di kelompok usia, Jik? Ya menurut gue ya kan di U19 kali ini ya kan itu banyak juga pemain-pemain yang sebetulnya udah eksis di U16 kan. Ya, bawaan dari Piala Dunia ya. Ya, dan bawa Piala Dunia dan patut diingat juga bahwa Coach IS sama kayak di SEA Games itu dibantu oleh tim pelatih yang sangat solid. Di situ ada Coach Bima Sakti dan lain-lain yang di mana mereka udah mengenal lah masing-masing pemain ini kayak gitu. Jadi gue melihat bahwa Coach IS tuh ibaratnya dengan komposisi terbaik untuk di berbagai kompetisi ya, kayak dari SEA Games kemarin, terus juga Piala AFF ini. Dan menurut gue ya emang Coach IS kan dia juga udah diwawancara ya. Kayak semoga nggak cuma di Asia Tenggara aja lah, karena kita ada untuk Piala Asia dan Piala Dunia kan nantinya kan. Abis gini berarti targetnya ke Piala Asia ya, karena kualifikasi Piala Asia. Karena kalau dari quotes-nya Coach IS sebentar. Nah itu dia. Karena dari quotes-nya Coach IF, target kita katanya bukan Piala AFF tapi target kita adalah kualifikasi AFC di 17 September nanti. Tentu juara AFF ini akan jadi modal dan moral baik kita untuk jadi lebih percaya diri lagi untuk lolos Piala Asia, dan kami sangat yakin, kata Coach IS. Jadi dia sangat yakin tim ini bisa melaju lagi ke Piala Asia. Benar. Karena kan banyak stigma juga yang bilang Coach IS jagonya di ASEAN doang, AFF doang gitu. Kalau udah Asia atau apa kayaknya lebam gitu kan. Jadi Coach Indra menjawab seperti itu ya yang tadi. Kemudian Raven, saya menangis karena saya mencetak gol pembuka di final. Itu adalah hal yang luar biasa dan penonton berteriak sangat kencang. Saya tidak pernah merasakan itu di hidup saya sebelumnya. Saya jadi sangat emosional. Dia nangis kejar banget itu belum tadi. Iya. Langsung meluk ini ya, Pak. Si Hanum. Iya. Bisa-bisa aja dia. Dia karena mungkin ini pengalaman pertama ya ditonton. Ya, kelompok usia kan kayaknya cuma di Indonesia doang deh yang ditonton. Heboh itu ya. Ditonton satu stadion sold out coy. Terus ya diluk-lukan ya pasti nangis lagi lah, bawa negara juga dia. Itulah makanya kan kalau kelompok umur kan seringnya di Indonesia karena kita secinta itulah dengan timnas Indonesia di kelompok umur manapun kan. Terus ya mungkin AFC juga menilai kalau diselenggarakan di Indonesia pasti rame nih, bagus untuk siaran langsung, bagus untuk portfolionya mereka. Bisa aja AFC. Makanya kenapa di Indonesia mulu ya? Ya kalau kayak di Thailand kan ya nggak ada yang nonton juga. Sampai Timur Leste kan bilang kayak coba adanya di Timur Leste dong. Coba di Dili kita. Muat enggak? Waduh. Kita Nah kemudian ini ada pemain terbaik. Nah ini kita coba tanya masing-masing orang ya. Siapa pemain terbaik selama turnamen versi kita lah. Versi kita. Kan kalau secara official kan Donitri Pamungkas sebagai kapten dan sayap kiri. Mulai dari siapa dulu? Lu logik, lu yang mengide kan. Kalau gua ini persis kantor ini banget. Yang ide yang Oke. Oh iya lagi. Kalau gua jujur appreciate dengan 3 back kita ya. Ada Kadek Arel, Kadek Arel tuh Bali United ya? Ya, Iqbal sama Buffon. Karena mereka solid banget di belakang dan bukan hanya solid ketika defense, tapi ketika misalkan nyerang kayak gue bilang kayak Iqbal kayak Rudiger. Ya kan kita kan set piece kan jadi andalan juga ya. Ya termasuk lamaran ke dalam ya. Iya kan. Jadi kalau gue mungkin 3 itu sih yang terbaik. Satu kalau pilih satu. Satu. Dari 3 itu terbaiknya siapa? Kadek Arel gue. Kadek Arel tuh Bali United. Oke. Dia udah main di seniornya Bali United juga kan. Udah dikasih jam sama Teko ya berarti ya. Oke, Kadek Arel berarti lo. Kadek Arel gua. Tulang. Kalau gua melihat sebenarnya Donitri pantas sih.
untuk menjadi pemain terbaik, karena kan mungkin emang secara sorotan kan ke pemain bertahan karena mereka yang golin terus kan. Iya, solid juga. Eleven atau siapa yang lain, tapi Donitri sebagai kapten tenang dan nggak pernah absen gitu loh. Selalu memberikan perannya di situ walaupun nggak terlalu menonjol, tapi perannya sangat penting menurut gue. Kalau gue juga di pertandingan ini, kalau Donitri ini secara official terpilih sebagai pemain terbaik juga ya? Iya, secara official. Kan pemain terbaiknya Donitri, top skornya Australia, kiper terbaiknya Ikram. Kita juga. Satu lagi apa? Udah ya, tiga itu. Udah. Kalau gue juga memilih Donitri. Donitri bisa mimpin tim ini dengan sangat baik, coy. Tim ini kan ternyata berbeda-beda banget ya, berbeda-beda karakter. Terus hitungannya seperti yang baru dibentuk. Cuman Donitri sebagai kapten tuh bukan kapten yang gembar-gembor, cuman dia kayak kapten yang pendiam tapi dihormati gitu. Iya sih, benar. Ya kan, maksudnya Donitri itu membuat tim ini menjadi tim yang stabil dan disegani kalau menurut gua. Berkat ya wajahnya di Donitri ini. Donitri juga kan pernah ada Ahmad Bustami yang bilang dia pernah di Persija, waktu Ahmad Bustami gabung di Persija dia pakai jersey Donitri Pamungkas tuh, kata Ahmad Bustami, "Iki legend ini, calon legend kata Ahmad Bustami gitu. Jadi Ahmad Bustami, Menteri Bola-Bola Indonesia saja sudah memprediksikan di saat itu akan ada seseorang Donitri akan menjadi pemain bagus, dan waktu itu di Persija kan dikasih debutnya oleh Angelo Alessio itu kan yang dari Italia. Nah, ngomong Donitri, lu tahu nggak Donitri adiknya siapa? Bambang Pamungkas. Bukan. Karena Donitri Pamungkas. Hampir. Joko Sasongko. Oh iya. Donitri ini adiknya Joko Sasongko, makanya sama-sama kidal. Kakaknya Joko Sasongko tuh dulu yang Pelita Jaya U21. Yang tatoan itu yang sempat seleksi timnas SEA Games 2011. Nah, itu Joko Sasongko tuh kakaknya Donitri Pamungkas. Jauh dong beda umurnya ya. Jauh. Jauh. Jadi ini adik kakak sebagai pemain bola, dan Donitri untuk saat ini lebih mentereng di timnasnya dibanding Joko Sasongko gitu. Dan Donitri ini pun udah dibawa kemarin ke U23 kan? Udah, AFC kan? Udah. Walaupun menit bermainnya kalah ya. Kan ada Arhan, ada Nathan. Ya, tapi secara kalau kan pemain muda kan gitu, dikasih dulu dikit. Ya, ini lagi on off kan dulu. Dia udah ikut pengalaman di sana, makanya di sini pun dia jadi kapten. Iya, langsung dia gitu. Kayak Arkan Fikri dikasih dulu di senior. On off itu tuh di U23 dia ini. Karena itu tuh secara psikologis membuat dia tidak terlalu nyaman. Kalau lu langsung masuk senior, langsung inti, langsung itu kan masih nyaman usia muda tuh. Ini dikasih suruh berjuang dikit gitu, menunjukkan. Nah, untuk Donitri gue sih yakin suatu saat dia akan main di timnas senior. Amin. Seperti kata Menteri Bola-Bolaan Ahmad Bustami yang belum ke podcast ini dia. Dan jadi list sayap kiri back sayap kiri kita makin banyak. Makin susah. Makin susah. Dan lemparan ke dalam ternyata setiap umur ada loh sekarang. Itu kayaknya udah jadi settingan latihan maksudnya. Trademark Indonesia. Di latihan walaupun lu nggak bisa atau apa, mungkin sayap-sayapnya tuh harus dilatih gitu loh. Jadi lama-lama ada yang bisa, ada yang. Namun bagaimana soal cedera? Sayang sekali penandang corner kita tadi malam harus si Kaviatur harus kita ya. Enggak tahu ya, sebetulnya kan beberapa pemain juga sebelumnya juga sempat cedera kan. Welber juga cedera, dan belum tadi juga cedera lagi kan. Jadi memang mungkin karena jadwalnya kan juga padat, mereka tuh istirahat cuma sehari iya. Itu gue juga bingung latihan lagi. Gue bingung, maksudnya biasanya kan kalau final tuh 2-3 hari. Ya, ini recovery-nya padat banget, pasti dipaksa-paksa itu. Iya, dan Malaysia pun di semifinal kan juga sebenarnya cuma istirahat sehari. Iya, benar. Kita istirahatnya 2-3 hari tuh. Lamaan kita ya. Nah, itu bagaimana pentingnya recovery itu kayak gitu. Dulu Rahmat Darmawan pernah bilang kan 2011 kita kalah di final gara-gara recovery-nya Malaysia lebih baik daripada kita. Apalagi kan udah ujung turnamen kan, maksudnya udah habis nih tenaganya. Setiap 2 hari main 2 hari gitu. Dan mungkin secara emosi kayak gitu ya. Jadi mereka kan kayak menggebu-gebu gitu loh. Sementara mungkin fisiknya udah habis nih. Ya, fisik udah habis, tapi dengan penonton yang ada, paksa. Energinya ada lagi, penonton ke-12 dipaksa, sebenarnya kondisi fisik juga lagi hancur-hancuran juga gitu. Akhirnya ya udah cedera. Kita doakan cepat sembuh ya. Betul, amin. Ya, semoga nggak parah-parah ya. Semoga nggak parah. Dan untuk timnas U19 yang tadi malam bertanding dan mendapatkan juara, kita respect semua anggota tim. Goks, selamat. Tim pelatih Bima Sakti, Indra Safri, dan teman-teman pemain semua dari semua yang bermain dan maupun tidak bermain. Tim behind the teamnya kayak Mesher yang gitu-gitu. Semua. Ada orang Pandeglang satu, ada Muslim, mantap. Ada orang Pandeglang yang mendapatkan medali, mantap. Kemudian kita berdoa semoga tim ini juga lolos ke Piala Asia, dan yang paling penting adalah di masa depan tim ini tidak hilang. Nah, sama ini nih yang paling penting nih.
kan ya kalau kita kan biasanya ketika euforia kayak gini semuanya muji lah ya. Nah, ada juga yang dihujat. Oh bener. Siapa? Arkan kakak. Arkan kena hujat. Kena. Alah Itu gua kasihan. Jangan ya. dihujat-hujat masih 16 tahun. Dan waktu salaman, yang salaman kan ada Pak Erik segala macam ya. Gua lu ngeliatin. yang salaman? Oh, enggak, gua ngeliat tadi waktu gua salaman. Waktu salaman, waktu mereka salaman. Pernah dia dulu dia. Waktu dia di PSSI dia junior ya. Waktu mereka salaman, gua ngeliat kayak Arkan kakak tuh kayak lemes gitu loh. Terus kayak jangan lemes kah? Coach lagi Pak Ete itu ngomong agak lama sama si Arkan. Kakak tenang aja kali ya. Karena pressure-nya di digital tuh sengeri itu untuk Arkan kakak. Emang kenapa sih? Semua komen tuh tentang dia loh, walaupun juara walaupun juara tetap yang komen titik terendahnya disuruh komentator lari gitu apa. Iya. Buset. Iya. Masih 16 tahun coy. Masih 16 tahun. Iya, dan aja. Dia posturnya udah bagus. Dia 16 tahun pun waktu Piala Dunia dia bagus. Iya, cuma gara-gara satu momen yang joget itu sampai sekarang gitu loh diejek ke bawahnya ya. Iya namanya dia masih 16 tahun, dia masih kalah pengalaman sama yang lain. Dia dibawa ke sini untuk membawa pengalaman kayak Donitri dibawa ke U23. Iya kayak gitu. Donitri gak dihujat, mainnya bagus tuh di klub umurnya. Nanti Arkan kakak balik lagi ke umurannya dia juga bagus lagi kok. Tenang aja. Dia pun udah main di Liga 1 kok. Tenang aja. Udah di umur 16 tahun. Kalian ngapain 16 tahun gitu. Iya betul. Itu agak kasihan sih ngelihatnya. Gua ngeliat kayak udah too much gitu loh kayak di kata-katainnya. Iya. Gitu. Itu pun juga yang kena di Hoki Caraka kan sebenarnya. Hoki Caraka juga yang gara-gara satu kejadian sama Piala Dunia juga lagi kan alasannya. Pokoknya support kita tim Sport 77 dan support untuk Hoki Caraka, support untuk Arkan kakak, semangat terus pokoknya. Gak usah dibaca lah kolom komen, buktiin aja bahwa kamu emang pemain top. Terus berproses, terus latihan, terus pokoknya buktiin aja di lapangan. Tenang aja masih panjang, 16 tahun buset Arkan kakak, buset masih panjang banget. Posturnya udah bagus. Lu 20 tahun juga belum, 20 tahunnya aja masih 4 tahun lagi, udah slow aja. Masih masa pertumbuhan lagi. Iya, udah berjuang lagi, berproses lagi, udah gak usah didengar. Kita buktikan nanti di timnas senior Arkan kakak, kamu bungkam tuh mulut-mulut yang menghinamu, menghujat. Semangat. Karena nomor 9 tuh sekarang udah ada bibit-bibit, ada Reven, ada Hoki Caraka, Arkan kakak. Ya kalau Sananta kalau mungkin belum bisa bersaing di level Asia gitu, ya nggak apa-apa, memang harus berproses dulu memang. Iya. Sabar aja. Sabar, enjoy. Nah kemudian timnas Indonesia akan bermain di kualifikasi Asian Cup U20 sampai 29 September, jadi masih agak lama. Garuda Muda bertindak sebagai tuan rumah grup F nih, akan berjumpai Yaman, Timor Leste dan Maladewa. Harusnya bisa. Timor Leste lagi. Nanti Timor Leste laku, gue kalah tuan rumah lagi kata dia. Jadi Maladewa itu nanti akan bermain lawan Indonesia tanggal 25 September. Kemudian Timor Leste 27, 2 hari kemudian. Dan terakhir melawan Yaman 29 September. Insya Allah ini kalau melihat lawannya kita bisa ya, maksudnya lolos. Dan momennya sama kayak ini kan kualifikasi Piala Dunia juga toh. Iya. Yang round 3 di September. Iya, September. Oh iya, jadi bulan September ini pekan-pekan padat. Betul. Ya, itu artinya kita akan kembali mengawal Garuda untuk berarti kan masuk jadwal FIFA Matchday harusnya kayak Reven gitu bisa dibawa juga. Ya. Nggak tahu ya kalau junior. Harusnya kalau junior bisa kan masih FIFA Matchday. Oh masih ya? September juga kan? Oh ya harusnya bisa. Kita semoga bisa bermain. Kemudian ada di ini dia turnamen sepak bola di Indonesia. Pramusim. Piala Presiden. Piala terbesar gengsi. Piala terbesar gengsi untuk saat ini dalam turnamen pramusim sebelum liga ya. Betul. Nah akan mempertemukan hari ini 19.30 akan mempertemukan Borneo FC melawan malam ya, Persija Jakarta ya hari ini. Kemudian ada besok jam 7:30 19.30 ada Arema melawan Persis Solo. Semua laga akan bermain di Manahan Solo dan finalnya nanti hari Minggu 4 Agustus 19.30 ada juga di Manahan Solo juga. Ini agak ini ya apa di luar prediksi kan? Di luar prediksi kan ya. Jadi Borneo melawan Persija dan Arema melawan Persis. Selamat bertanding dan semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya, namanya juga pramusim ya. Maksudnya jangan ada yang pemain-pemain cedera gitu. Udah berapa pemain kan cedera, ada yang patah tangan si Haudi Abdillah. Itu ada beberapa pemain lagi yang udah cedera, maksudnya ya semoga untuk 3 match terakhir berarti ya, semifinal 2, 1 final tidak ada lagi pemain yang cedera karena ini akan menyongsong liga. Iya. Gitu. Kemudian kita juga akan memberikan dukungan untuk tim Olimpiade Indonesia yang lagi bertarung di Paris. Iya, walaupun nggak ada tim bola kita tetap dukung. Hampir itu ya. Hampir. Tapi gue ngeliat kemarin gini ya waktu lawan Prancis jago Pak. Oh jago ya? Jago. Walaupun kalah ya? Walaupun kalah tapi mainnya kita juga kalau main mah jago kita. Kalau kita di sana kita lawan Prancis loh. Iya. Lawan Lacazette, lawan Olise.
Lacazette kenapa main ya dia ya balik ya? Makanya. Ya, ini dipanggil sama Henry kan. Kayaknya karena udah enggak ada pemain yang dikasih. Dari dia klub. mencari pemain senior. Kan kalau Olimpiade kan boleh pemain senior kan. Iya. Tapi yang bisa ada memiliki peran maksudnya tapi yang nggak dipakai di timnas senior juga. Iya. Bukan yang masih kompetitif di seniornya kan. Jadi ya si Irak aja kan penyerangnya tuh yang jago banget tuh. Siapa? Aiman Hussein itu dibawa juga aja. Ya kalau Asia biasanya emang yang jago-jago sekalian biar nggak ini banget. Jadi kita doakan untuk para semua atlet di Olimpiade kali ini untuk enjoy dan selamat berjuang. Semoga mendapatkan kalau medali ya bonus lah ya. Bonus. Yang penting mau berjuang dulu aja udah. Ya. Semoga mendapatkan medali emas karena kita tradisinya mendapatkan medali emas. Karena perjuangannya yang ngeri-ngeri loh. Ada yang yang pakai gimnastik ya. Yang itu ada yang dia bilang dia sempat ACL, sempat apa. Masih diperban terus kayak di hari H cedera lagi. Tapi kalau dan itu pun dia udah sejarah sebenarnya karena dia atlet gimnastik pertama Indonesia yang main di Olimpiade. Makanya karena dia bilang mimpinya ya bukan soal emas tapi mimpinya adalah bermain untuk Olimpiade dan udah mencapai mimpi. Kalau emas biasanya ntar di bulu tangkis. Semoga tim bulu tangkis biasanya tapi bulu tangkisnya lagi enggak tapi semoga tradisi emas bulu tangkis. Pokoknya selamat bertanding untuk Piala Presiden juga selamat bertanding. Yes. Selamat menikmati akhir pekan juga. Belum akhir pekan sih, weekday yang penuh sepak bola baru mulai. Weekday yang penuh sepak bola berarti ya. Untuk Timnas Indonesia sekali lagi kami ucapkan selamat bertanding. Kalau begitu Timnas Indonesia selamat bertanding. Timnas Indonesia kami ucapkan selamat tadi malam sudah menjuarai AFF Boys Championship. Selamat beristirahat, selamat pulang ke rumahnya masing-masing. Betul. Untuk bertemu keluarga dan cerita-cerita soal pengalaman juara. Ditunggu di Sportcast-nya. Yang penting jangan jumawa. Tetap bumi aja. Ditunggu di Sportcast lah, main-main lah ke sini. Coach Indra, mari lah. Boleh. Oke. Kalau begitu Ripan Pradita pamit. Pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.